range lebih jauh 20 km dibandingkan dengan REV standar. Jadi padahal kami sudah mengetes dua-duanya dan terasa banget kalau pakai REV lebih geser gitu dibandingkan dengan si CRS E1 ini. Gitu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Kalau para CVTs lagi mencari sebuah mobil listrik yang fungsi bagi para CVTs itu hanya untuk bisa mendapatkan privilege anti ganjil genap, menurut kami ini mobil yang bisa dikonsider. Yes, DFSK CRS E1. Mungkin CVTs akan bilang bahwa akan ada REV standar yang harganya mirip-mirip juga dengan mobil ini. Tapi bayangkan begini, bagaimana kalau kalian memilih mobil ini, kalian mendapatkan lebih dari Wuling REV varian standard range dengan harga yang lebih terjangkau, lebih aerodinamis, lebih banyak fiturnya, dan range-nya juga lebih jauh bahkan dibandingkan dengan Wuling REV yang varian standard range. Yes, DFSK CRS E1 ini bisa menjadi bahan consideration kalian, apalagi ditambah secara design-wise, mobil ini punya desain yang lebih unik dan gak pasaran dibandingkan dengan si Wuling REV. Betul kan? So, seperti apa mobilnya? Tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review DFSK CRS E1. Oke, ini dia DFSK CRS E1, atau sebenarnya mereka sudah membuka sub-brand baru lagi, yaitu CRS doang ya. Jadi walaupun under group Dongfeng, tapi dia pakai nama brandnya CRS. Jadi ini logo terpisah sendiri. Ini adalah varian tepatnya varian L, yang adalah varian paling tinggi. Tapi varian paling tinggi dari mobil ini saja masih lebih terjangkau dibandingkan dengan varian standar range-nya Wuling REV. Yes, mobil ini dibanderol dengan harga 219 juta on the road Jakarta, sedangkan Wuling REV yang standard range itu harganya di 224 juta. Tapi kalau kami bisa bilang, secara fitur dan range bahkan, mobil ini lebih baik dibandingkan dengan mobil tersebut. Dan ride quality, posisi duduknya, wah semuanya lebih baik. Dan apa yang kita dapat sih dari 219 juta? Yang kita dapat adalah desain seperti ini sih. Memang desainnya ya mix feelings lah ya, ada bilang suka, ada yang bilang enggak. Tapi kalau kami pribadi harus diakuin, desain REV sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan mobil ini. Tapi untuk rasa berkendara, jadinya mobil ini dengan desain seperti ini lebih baik. Karena nanti akan kami jelaskan ketika berkendara bersama mobil ini. Yes, desain depannya dia seperti ini. Dia meskipun variannya setara dengan standard range, dia sudah diberikan DRL. Jadi DRL dia mengotak di bagian sini dengan tarikan garis yang memanjang dari kiri ke kanan gitu. Jadi bagus banget ya, kanan kiri ya memanjang, kotak gitu ya. Dan dia warnanya unik banget, campuran warna, ada putihnya di bagian sini, terus juga ada roof railnya yang unik banget dengan desain seperti itu. Panjang sampingnya juga cuma di 3030 mm, jadi memang pendek banget, mobil yang ya secara fungsi aja untuk mendapatkan privilege anti ganjil genap karena mobil listrik gitu. Jadi kalau kalian cari kayak yang fungsional atau mobil yang proper gitu, memang mobil listrik yang proper baru start dari harga 300 jutaan ke atas kan, dari 350-an ke atas hampir 400 jutaan lebih gitu ya. Baru banyak yang lebih proper gitu. Tapi kalau kalian nyarinya yang harga budget 100 juta dan pengen mendapatkan privilege ganjil genap karena misalnya kalian kerjanya di gedung-gedung di belakang misalnya. Ya, yang mana tiap hari harus melewati ini dan ganti ganjil genap. Ya, ini adalah mobil yang menurut kami lebih cocok bahkan dibandingkan dengan REV gitu. Spionnya harus lipatnya masih manual sih, tapi pengaturannya sudah bisa elektrik dari dalam untuk kacanya. Dan nanti udah ada sen di sini dan velg ya. Kalau kalian lihat velgnya sebenarnya kayak agak mirip dengan Expander yang pre-facelift, tapi versi kecil banget. Ringnya di 145/60 R13 ya, dia 13 inci dengan 4 baut gitu ya. Jadi dia nggak pakai dop kayak rivalnya, ini bener-bener velg alloy. Jadi nggak kayak rivalnya, ini beneran proper gitu ya. Jadi ya
Kalau alloy kadang alloy dopnya Wuling REV itu sering hilang tuh di jalan tuh biasanya. Orang suka, ada yang suka nyolong atau dijual lagi gitu kali ya. Karena pakai dop doang, ditarik juga bisa hilang gitu. Ini kalau ini velg beneran gitu. Samping dia tuh desainnya nggak bener-bener ngotak kayak REV. Kalau REV kan kayak kotak depan, terus kayak dia menjunjung tinggi di bagian tengah gitu, kotak gitu ya. Which is itu sebenarnya tidak aerodinamis. Sedangkan kalau mobil ini sebenarnya masih ada tarikan-tarikan aerodinamis dari depan sini ya. Dia ini aja memiring sedikit gitu. Nih tarikan di bagian hoodnya kayak dibuat untuk aliran anginnya gitu di bagian sini. Terus naik ke atas lagi seperti ini. Dan di sana desainnya nggak pure mengotak, dia mengcurvy gitu. Terus baru turun ke bawah bagian bawahnya gitu. Jadi lebih aerodinamis dari mobil rivalnya tersebut. Ya dan itu sudah kami buktikan nanti ketika rasa berkendara, karena kami jelaskan kenapa. Itu ngaruh banget loh. Ketika diselip sama mobil dari samping Transjakarta gitu yang gede-gede gitu ya. Pakai REV sih geser. Gitu. Kuncinya unik banget, kunci dari mobil ini dia sudah keyless entry, tapi sangat familiar dengan kunci rivalnya. Sama banget ya, cuma beda logo di bagian belakangnya aja. Tapi sayang, untuk di pintu kanan dan kiri tidak ada akses keyless-nya. Jadi kita hanya bisa mengakses keyless-nya dari tombol di sini saja. Gitu. Kita lihat bagian belakang. Nah ini dia bagian belakangnya, dia memang masih kayak ada buletan bagian atasnya sini, dibulet lagi gini, terus ngebulet ke bawah gendut gitu ya. Jadi kesannya kayak bulky gitu dari belakang. Ya dia punya desain yang berbeda gitu dibandingkan dengan rivalnya. Tapi saya memang lampu-lampu di sini masih didominasi dengan bohlam. Lampu mundurnya juga masih bohlam. Lampu mundurnya ada di bawah, satu doang gitu ya. Ini sen, lampu remnya semuanya ada di atas, tapi lampunya mundur dari bawah gitu. Nah, ini ada satu tombol ini untuk pembukaan bagasi, tapi memang kalau sedang dikunci bagasinya ya nggak bisa dibuka gitu ya. Ini ada tombol khusus misalnya kebuka hanya bagian bagasinya saja. Nah gitu. Bagasi wise, dia surprisingly ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan REV. Walaupun memang keduanya nggak bisa dibilang punya bagasi ya sebenarnya. Ini bagasi-bagasian. Tapi uniknya dia jadi karena kursi belakangnya dia tuh dibuat lebih recline. Dia kayaknya memang sedikit lebih rapat ke bagian bodi. Tapi pas kita lihat bagian dalamnya, jarak jengkalnya dengan REV itu ini di sini 2 jengkal. Jadi barangnya tuh jaraknya sampai nempel kursi itu 2 jengkal di sini. Jadi terasa lebih besar. Jadi kalian mau bawa-bawa seperti charger gini ya. Terus apa lagi pemadam gitu. Ini kain-kain, lap lah segala macem. Masih aman banget. Jadi masih lebih lega dan kalian juga bisa menambahkan untuk melipat baris keduanya dengan cara seperti ini 50 50. Dan ini langsung gede karena tipikal sama seperti REV, dia mengotak desainnya, jadi mau bawa orang bawa banyak masih tetap oke. Paling agak consideration-nya adalah mungkin harus diberikan pelapis ya, karena warna dari joknya ini warnanya terang, warna biru. Akan sangat mudah sekali kotor dari mobil ini gitu. Tapi kalau mau bawa barang banyak sih masih oke banget mobil ini gitu. Ya, since mobilnya hanya 2 pintu, jadi ya kita untuk masuk kita bisa melipat baris depannya gini dan tinggal tuas saja dia jadi agak besar ya karena since juga mobilnya mengotak gitu ya. Oke. Ini dia baris keduanya dulu, kita lihat dulu ya seberapa lega dianya. Ini sudah posisi duduk kami yang tingginya 175 cm. Ya, sayang sekali since dia tidak semengotak REV, ya ini jadi agak sedikit kelemahan. Tapi jadi satu-satunya kelemahan seperti ya kalau dibandingkan dengan REV. Dia jadi legroom baris keduanya tidak selega di REV. Ini tinggi kami 175 cm, hanya ada 2 jari saja legroom. Tidak terlalu besar seperti di REV. Tapi yang kami senang dari di DFSK Ceres E1 ini, dia lebih recline baris keduanya. Jadi ini sebenarnya lebih nyandar. Jadi mungkin karena kami lebih nyandar gini, lebih recline, kaki kami lebih nempel ke depan sini ya. Jadi kalau kami buat lebih tegak ya ada sih, masih ada 3 jari lah ya. Tapi overall di belakang sini jauh lebih lapang di REV. Tapi walaupun begitu, dia tetap diberikan seat belt dan kanan kiri ada dan tetap ada headrest walaupun integrated gitu ya. At least masih ada lah gitu. Dan di sini tengah juga ada cup holder yang cukup besar untuk menampung Aqua 1 liter juga masih bisa. Oke, ini dia interior depannya. Nah, kalau tadi kami bilang bahwa kalau di luarnya kami lebih prefer REV, nah kalau di dalam kami lebih prefer Ceres E1 ini. Ini keren banget desainnya, kita sambil nyalain ya. Dan yang kami suka lagi, nggak kayak EV-EV China lainnya,
Meskipun dia kuncinya sama, tapi dia tuh masih ada tombol start stopnya di sebelah sini. Jadi lebih safety, lebih aman. Sedangkan mobil, jadi nggak bikin kita kebiasaan nggak lupa dan matikan dan nyalakan mobil gitu. Kalau misalnya di mobil bensin kan kita masih harus pakai start stop gitu kan. Kadang kalau masih ganti-ganti ke mobil listrik, kami tuh suka juga kadang, iya kalau mobil bensin kan masih harus dimatiin dan nyalain gitu. Sedangkan kalau di mobil listrik tinggal injek rem langsung nyala gitu. Gitu. Oke, ini dia desain interiornya keren banget, didominasi dengan warna biru, biru langit gitu ya, seperti di langitnya hari ini. Cerah banget, bagus, dia warnanya juga didominasi dengan biru dan rose gold di logo series i1-nya gitu. Interiornya dia warnanya biru, tengahnya warna putih, bagus banget dan sudah dilapis kulit, kulitnya juga tebal, dipegang juga enak gitu ya. Dan kerennya dia tetap dilengkapi dengan fitur-fitur yang bagus banget. Memang dia kalah dengan rivalnya kayak Wuling tuh punya voice command gitu ya. Dia di sini nggak ada, tapi at least dia ada USB, Bluetooth, dan juga ada mirroring. Yes, dengan mirroring ini kalian bisa bahkan menampilkan apapun dari HP kalian ke layar head unitnya gitu. Layar head unitnya juga lumayan lengkap, terang, lagi kondisi terang panas seperti ini aja tetap terlihat sangat vivid, tidak kalah dengan mataharinya gitu. Bagus banget. Sedangkan di speedometer dia tetap ada banyak banget tampilan-tampilan yang bisa ditampilkan, mulai dari seperti kayak info flow-nya, terus juga bisa melihat bagaimana dengan average consumption tenaganya, terus juga energy flow, trip kita sudah berjalan seberapa jauh, itu bisa kita lihat dari sini gitu ya. Dan banyak banget ya kita bisa perhatikan dari total perjalanan kita segala macam, dan dia juga sudah ada tire pressure monitoring yang tombolnya ada di sini gitu. Jadi dia sudah ada tire pressure monitoring, lumayan bagus, itu jelas yang tidak dimiliki sama Wuling REV. Bagus banget kan, sudah ada tire pressure monitoring. Dan untuk yang varian L ini dengan harga yang lebih terjangkau kan dibandingkan dengan REV, yang varian ini tetap ada electronic parking brake dengan auto hold. Karena Wuling REV yang varian standar itu rem parkirnya masih pakai masih pakai manual seperti ini, pakai handbrake manual. Sedangkan di sini sudah electric parking brake dengan auto hold. Jadi kalau macet-macetan bersama mobil ini, selain efisien bahan daya tenaga gitu ya, dan juga dia juga nggak usah tarik-tarik lagi. Kan mobil listrik masa masih pakai tarik-tarik gitu ya, kan nggak make sense gitu. Bagus. Ruang penyimpanan seperti apa? Di sini banyak banget ya. Dia kayak ada dua gitu section di bagian door trim. Bagian door trimnya dia ada dua gitu section, dibagi, dibelah, dan untuk cup holder gede pun bisa. Ada cup holder gede lagi di tengah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin di sini, masih bisa juga. Di sini ada ruang banyak banget penyimpanan untuk naruh kunci, untuk naruh karcis misalnya, apapun, tapi memang terbuka gitu ya. Tapi akan keep in place karena memang cukup dalam di sini. Bagus. Pengaturan kaca di sini tidak auto sih memang, tapi ya bisa dikendalikan dengan baik gitu ya. Dan ada jaring untuk penyimpanan nih, kami biasanya taruh untuk STNK. Kita lihat pajaknya ya. Pajaknya PKB-nya 0, total paling cuma di 400.000. Wah, terjangkau sekali memang mobil listrik ya, luar biasa. Tuas transmisinya ada di sini. Jadi dia hanya ada R, N, dan D, dan juga D-nya tuh ada mode sportnya gitu. Dan ketika di mode D transmisi, dia otomatis di eco selalu transmisinya. Dan kalau di S, ya langsung berubah ke sport. Jadi kita tinggal turunin lagi sekali lagi gitu ya. Gitu. Dan jadi kalau mau matiin sih sebenarnya tinggal dibikin ke N dan electric parking brake, kalian matikan mobilnya yang ada di sini tuasnya. Pengaturan kaca spion ada di bagian kanan sini dengan masih sudah bisa elektrik, dan pengaturan headlamp leveling juga bisa diatur dari kanan sini gitu. Spionnya belum di night view mirror sih, tapi emang sun visor-nya untuk kacanya hanya untuk yang bagian pengemudi saja. Dan overall bahan material sini ada kayak aksen kayu-kayunya, walaupun masih didominasi dengan plastik keras, tapi jujur menurut kami sih kalau interior kami lebih suka di series i1 ini ya. Bagus banget ya, door trimnya apalagi juga sudah diberikan kulit lagi, jadi kayak lebih feels mahal gitu kalau kalian nyetir mobil ini dibandingkan dengan si REV. Bahkan kan REV yang standar aja 224, ini 219 gitu. Lebih terjangkau 5 juta kalian dapat EPB, dapat head unit yang lebih bagus, terus ada TPMS gitu ya. Range lebih jauh 20 km dibandingkan dengan REV standar. Jadi ya ini worth it sih. Satu lagi nih yang unggul dibandingkan dengan REV. Yes, port chargingnya. Port charging dari mobil ini sudah CCS Type 2, nggak nyusahin. Jadi gampang banget kalian mau cari di port manapun. Kalau misalnya kalian pun orang yang suka ngilangin konverternya atau konverter ketinggalan di rumah,
Ini nggak usah lagi pakai, udah bisa langsung pakai di seluruh port charging yang lebih banyak tersedia di Indonesia. Karena memang CCS Type itu tuh lebih global ya dibandingkan dengan di REV yang pakainya GBT gitu. Jadi harus pakai converter dan segala macamnya, lebih ribet. Tapi memang sayang daya chargingnya ya tetap mentok di 3,5 kWh doang ya. Jadi tidak lebih dari 3,5 kWh. Padahal home charging, wall charging yang didapatkan ketika kalian membeli mobil ini itu adalah di 7 kWh. Jadi tidak terpakai full potensialnya. Jadi ya sayang aja. Padahal kapasitas baterai mobil ini tuh di 16,8 kWh yang varian L ini. Itu artinya kalau mau ngecas dari bener-bener habis gitu misalnya let's say ya, sekitar hampir 5 jam untuk pengecasan sekali pengecasan. Jadi ya lumayan lama sih sebenarnya. Apalagi mengconsider range-nya hanya di 220 km. Lebih banyak sih 20 km dibanding standard range, tapi masih tetap ya terbatas gitu. Makanya kami sangat menyarankan kalau kalian hanya untuk mencari mobil listrik hanya untuk mendapatkan privilege anti ganjil genap, ya mobil ini cocok. Tapi kalau mau dijadikan mobil pertama kalian untuk keluar kota apa segala macam, pikirkan lagi. Tapi kalau ganjil genap, ya ini mobil yang paling cocok menurut kami karena harganya terjangkau. Bagaimana rasa berkendara? Yuk kita coba. Ya, rasakan rasa berkendara dari Ceres E1. Dan spesial mobil ini karena kami tahu fungsi dari mobil ini adalah orang-orang yang pakai mobil ke kantor untuk mengakali ganjil genap karena memang privilege mobil listrik adalah ganjil genap dan fungsi dari mobil listrik di mereka tuh hanya itu tok gitu ya. Ya. Jadi itu alasan kami membawa mobil ini ke sini. Karena Ceres E1 ini ya dengan range yang ia punya, dengan ya keterbatasannya gitu ya. Memang fungsi yang ia bisa dapatkan dari pemiliknya dapatkan dari membeli mobil ini hanyalah untuk bisa menabras peraturan ganjil genap yang mana mobil-mobil bensin tidak memiliki itu, privilege seperti itu gitu ya. Dan dengan sekecil ini mobil ini sudah lebih dari cukup. Kalau kalian mungkin bilang, REV aja gitu. Kalian berarti belum coba mobil ini. Satu, posisi mengemudinya. Kami tadi udah ngomong juga. Posisi mengemudinya ini lebih car-like dibandingkan dengan REV. REV, jujur banget, setirnya tuh, wah, miring ke depan gitu kan. Agak nggak enak, nggak natural sekali. Seperti layaknya mobil komersil. Lebih terasa duduk. Joknya juga terasa nih ya. Joknya kalian bisa lihat kan. Lebih tebal, ada side support, bahkan ada shoulder supportnya juga. Jadi rasanya itu nyaman untuk di dalam mobil ini. Dan feel agility-nya juga lebih terasa lebih agile. Jadi kalau belok-belok, kita lewatin flyover seperti ini ya, lebih stabil gitu dibandingkan dengan REV yang mana mengotak. Nah, mungkin secara desain harus kami akui lebih bagus sih REV gitu ya. Tapi desain keseluruhan dengan bentuknya si Ceres E1 ini bisa membuat dia tuh kayak lebih nyaman secara handlingnya lebih enak. Jadi kita tuh nggak takut gitu. Rasanya itu kalau pakai REV rasanya kayak lebih ngawang gitu di jalan. Sedangkan kalau pakai mobil ini nggak terlalu ngawang gitu. Masih terasa lebih stabil, lebih aman. Ini barusan diselip Transjakarta gitu. Itu rasanya kayak nggak takut gitu. Sedangkan kalau pakai REV, wah itu sih udah goyang, geser. Entah kenapa lebih geser. Padahal kami sudah mengetes dua-duanya dan terasa banget kalau pakai REV lebih geser gitu dibandingkan dengan si Ceres E1 ini. Gitu. Ya karena mungkin mobil ini secara dinamika berarti lebih baik. Ya visibilitas juga baik karena memang mobil ini posisi duduknya juga lebih tinggi. Posisi duduknya enak, lebih natural gitu ya, nggak kerasa kayak duduk. Kalau di REV itu kayak rasanya kayak duduk di mobil komersil, terus setirnya udah gitu gini lagi. Aduh rasanya itu kayak nggak enak banget. Rasanya kayak mobil-mobil, mobil pickup gitu-gitu. Sedangkan mobil ini lebih natural. Gitu, jadi enak banget nih ngeliatin speed bumps di daerah Senayan. Ini empuk. Apalagi joknya juga support banget. Jadi kalau belok-belok gini juga enak, setirnya juga enak gitu ya. Apalagi kalau kalian rubah ke mode sport, responsnya juga tetap mantap gitu ya. Mungkin kami nggak mau nunjukin tes akselerasinya karena butuh sangat panjang dan kami sudah tes akselerasi mobil ini 0 ke 100 bisa ke 100 ya tapi 16 detikan gitu. Masih bisa lah gitu. Ya. Dan yang unik dari mobil ini, ketika kita melepas rem, dia kan langsung mengaktifkan regenerative braking. Ini kelihatan ya powernya minus gitu ya. Di sini kelihatan regenerative brakingnya, mengembalikan daya lagi. Dan itu dia langsung menyalakan rem. Dan nggak semua mobil melakukan seperti itu. Jadi lumayan bagus untuk orang yang di belakang kita tahu bahwa kita lagi pengen ngerem, lagi mengurangi kecepatan. Karena dengan regenerative braking kan kita juga agak ngerem gitu ya. Tapi memang kadang orang yang belakang agak harus sedikit, wah ini kenapa nih orang dikit-dikit ngerem, butuh pembiasaan. Tapi at least safety, jadi aman gitu ya. Nggak kaget tiba-tiba regenerative braking sampai menghentikan mobil ini. Apalagi ketika di mode D, bukan transmisi di D dan jadi eco, ini regenerative brakingnya itu lebih berasa lagi gitu.
Tapi overall membawa mobil ini nyaman banget, visibilitas gampang, kontrol head unitnya enak, informasinya banyak, dan ada kamera mundur yang menurut kami jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan REV sih. Jadi ya kalau kami bisa bilang, kalau kalian hanya mengconsider untuk mendapatkan privilege anti ganjil genap daripada menghabiskan biaya yang lebih mahal di REV, mending ambil si DFSK Ceres E1 ini. Nah, bagaimana soal bawanya di tol? Ya, jujur ketika bawa di tol kami merasa bentuknya nggak terlalu mengotak dan kayak tinggi ke atas gitu ya, seperti rival yang mirip banget bentuknya dengan seperti ini. Kalau di tol tuh rasanya nggak seperti kayak mau keombang-ambing sama angin gitu. Feels-nya karena mungkin bentuknya lebih sedikit aerodinamis, walaupun juga tetap ya dengan wheelbase pendeknya, juga dengan sangat agak masih ngotak juga. Tetap masih kerasa kalau kita pindah-pindah lane dengan cepat ya, agak sedikit ngeri-ngeri, sedap juga. Tapi ketika kalau dilewatin bus dari samping, ketika mobil kencang lewat dari samping, kami pernah bawa REV juga di tol dengan sama. Ya, rivalnya itu si REV, itu sih kalau dilewatin mobil dari sebelah, angin lagi kencang gitu ya, itu berasa banget mobil kayak langsung bergeser gitu, lebih, karena bentuknya kan kalau REV lebih kotak ya, sedangkan kalau mobil ini kayak lebih masih ada bulatnya, mungkin bisa mengalir dengan, apalagi dengan bulatnya, jadi pengaliran anginnya tuh lebih baik di mobil ini dibandingkan dengan di REV. Jadi kalau di kecepatan tinggi, di ketika kita lagi di tol gitu ya, ini so much aman gitu dibandingkan dengan si REV. Dan in fact kayak mobil ini memang agak lebih cocok dipakai keluar kota, karena meskipun ya range-nya sebenarnya juga masih agak kurang ya, sangat kurang bahkan di 220. Tapi consideration-nya adalah dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Bukan adaptif sih, cuma at least ada cruise control. Kita bisa aktifkan cruise controlnya dari kecepatan 30 km per jam bahkan. Jadi enak banget kita mau set di kecepatan yang lebih tinggi dan segala macamnya. Jadi mobilnya tuh bisa ya buat cruising juga enak nih, kayak kami lagi di kecepatan 60 km per jam pakai cruise control. Ya, dia jalan sendiri. Enak gitu. Jadi mobilnya masih bisa ada cruise control, jadi di tol juga masih aman gitu ya. Kecepatan tinggi 80 km per jam masih aman juga gitu. Tapi ngomong-ngomong soal speed limit, mobil ini punya kecepatan maksimum di 85 km per jam untuk mode Eco. Jadi once kita nyoba di mode D itu dia langsung otomatis di Eco, dan di Eco itu 85 km per jam. Dan ketika kita turunin lagi sekali lagi jadi Sport di transmisi yang sebelah sini, itu kecepatan maksimumnya di 108 km per jam. Jadi masih bisa sampai 108 km per jam. Ya, consideration-nya adalah kecepatan. Ya, consideration-nya untuk tidak ngebut-ngebut adalah ya karena ini aja sih, mobilnya punya baterai yang sangat kecil dan range yang sangat kecil, dan motor listriknya juga kecil gitu. Itu aja. Sisanya sih sebenarnya ini sebenarnya cocok. Once ada yang varian sampai 300 km range-nya, kayaknya malah lebih enak lagi deh. Semoga DFSK berniat untuk memasukkan yang range-nya lebih jauh lah ya. Oke. Jadi mana kesimpulan dari DFSK Ceres E1 ini? Bisa dibilang, ya kalau kalian cuma pengen dapat privilege anti ganjil genap, kalian harus consider mobil ini sih. Karena ya tampilannya berbeda, dia dapat range yang lebih jauh, teknologi yang lebih jauh, lebih murah 5 juta dibanding REV, tapi dapat fitur lebih banyak. Menurut kami, ini yang paling proper ya kalau kalian cuma mau beli mobil listrik tapi mengakali ganjil genapnya gitu. Karena ya orang-orang yang kerja di belakang sini pasti tiap hari mengencounter dengan ganjil genap, dan jadi harus kadang sehari pakai mobilnya, sehari ganti mobilnya lain. Tapi kalau memang punya mobil cuma satu, ya mau nggak mau sisanya jadi naik transportasi umum misalnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau punya mobil ini, anytime kalian bisa pakai sampai rumah, tinggal colok lagi cas, terus penuh lagi, jalan lagi. Tapi memang harus diakui, ini bukan mobil yang bisa diperuntukkan untuk menjadi satu-satunya kendaraan kalian di rumah karena keterbatasan range-nya tersebut. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang line-up DFSK, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan baca berita bisa lewat situ juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.